Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the friends with benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the friends with benefits, and back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngani sekalian. Apa kabar semua teman-teman? Buat teman-teman semua yang belum pernah dengerin episode hari Senin kemarin bersama salah satu narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya, silakan dengerin dulu. Ceritanya kemarin seru banget. Dia tuh kayak pengen ya suka direkam-rekam gitu lah. Jadi ya buat lu semua yang suka-suka kayak gitu juga pengen tahu ceritanya, boleh langsung ke episode kemarin. Dan gue mau mengingatkan juga untuk teman semua biar gak ketinggalan informasi-informasi dari episode terbaru dari FWB Podcast. Lo bisa langsung follow FWB Podcast on Instagram @FWB Podcast, atau lo bisa follow FWB Podcast on Spotify. Nanti lo juga jangan lupa untuk kasih rate bintang 5 juga biar lo gak ketinggalan episode terbaru dari FWB Podcast. Karena gue masih sering banget dapetin DM kayak, Min kapan upload. Padahal gue sudah punya 2 segmen yang berbeda setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ya gue mengingetin itu aja buat teman-teman yang belum pada follow dan kasih rate bintang 5. Silahkan kasih rate bintang 5 dulu. Dan hari ini adalah hari yang cukup udah mau menjelang malam. Gue baru sempet karena banyak kerjaan, I'm so sorry. Jadi seperti biasa di konten Kamis Gerimis hari ini gue akan membacakan salah satu cerita yang sudah masuk ke FW Podcast. Jadi tanpa banyak basa-basi dan berlama-lama lagi, langsung aja ceritanya. Begini. Halo Min, gue mau lanjutin cerita gue dari episode selanjutnya yang pernah gue jadi ceritain di sini, yang mungkin bakalan panjang ceritanya. Tapi ini terakhir kalinya deh gue cerita di sini. Okay, here we go. After we had problems before and we are on the good terms again, suatu ketika pas kita lagi bareng, dia nyindir gue soal cerita gue yang lagi nyeritain dia di podcast ini. Tapi gak gue gubris, soalnya gue maksain positive thinking banget nih gue anaknya. And then after I came out of the toilet, he play a new episode in this podcast. Gue langsung mematung dong di situ sambil dalam hati mikir, anjing, FW Podcast. Tapi masih mikir kayak palingan dia ngajak gue dengerin FW Podcast tapi episode orang lain. Soalnya baru ke play openingnya doang. Ladies and gentlemen, khas banget ya. Gue pura-pura ngaca dan lihat handphone dia yang emang sengaja nggak di lock di atas meja. Shit, bener dong episode gue. Gue masih berusaha kalem di situ padahal panik. Dan gue bilang dengerin lagu aja deh. Apaan podcast kita acting tuh di situ kan. Ganti lagu, ya udah kita tidur di situ. Sebelum tidur gue overthinking banget, kayak kok gue bisa dia tahu. Emang feeling dari awal udah nggak enak sih, pasti bakalan tahu juga nih orang kalau gue cerita di sini mungkin. Soalnya pernah ngajak gue dengerin podcast Mas kan ya. Marah nggak ya? Ilfil nggak ya? Paling negur doang kali. Tapi ya udah, gue usaha bodo amat. And the next day setelah nunggu dia morning meeting, sarapan, terus lagi random talks, tiba-tiba diceletuk. Masih nama samaran nih. Oh ini naon ya. Nat, gimana, seru gak? Seru apaan? Gue bilang, seru gak nyeritain aku di OHW Podcast sambil ngetawain gue pos banget dengan muka yang sangat menyebalkan. Di situ gue malu banget dicengin mulu. Terus dia bilang kalau teman-temannya juga pada tahu dan dengerin podcastnya. Gue tanyalah ke dia, kalian pertama yang muncul di otak kamu pas ini kamu apa? And he said, gue juga minta maaf ke dia soalnya gak enak. Tapi respon dia kayak, ya gak apa-apa, serius aku malah seneng gitu. Dengan cara itu kamu bisa ngelampiasin apa yang kamu rasain selama ini dengan share cerita kamu ke orang lain. Terus strangers bisa bebas berpendapat juga tentang cerita kamu. Kamu ceritanya juga jujur banget semuanya. Ya ayolah cerita lagi, aku nungguin tahu sama anak-anak. Aku malah diketawain sama anak-anak, mereka emang secara terjadinya udah pada tahu, tapi dengan dengar cerita yang udah dipublish jadi lebih menarik aja gitu loh. Bisa dengar tentang pendapat apa yang kamu rasain juga. Dan ini gue nyeritain lagi Min. Dan hari itu gue dicengin, nyeritain lagi, dicengin terus-terusan seharian sama dia kayak, ayo dengerin episode di mana gue lagi nyeritain dia. Belum lagi dibahas sama dia dan temen-temennya tiap ketemu. Dengan singkat cerita, suatu hari pas ketemu lagi masih akhir tahun kemarin 2021, dia bilang mau nikah. Gue kaget dong.
Tapi dimulai dari situ, gue di situ malah maunya jadi selingan aja selama beberapa waktu walaupun udah tahu dia mau nikah. Sampai kemarin terakhir ketemu dia bilang ke gue, kamu kenapa masih mau ketemu sama aku? Berarti ada yang kamu cari dari aku. Nih ya sekalian aja kalau lo denger episode ini gue perjelas kalau gue emang kayak gini, kalau misalnya masih feel safe sama orang yang bisa ibaratnya kayak gue ngerasa punya sosok kakak atau cowok atau ayah gue yang ya gitu deh. Sampai di mana nggak lama dari situ gue di-DM sama ceweknya ya, dan kita DM-an. Gue juga minta maaf sama cewek sampai ada miskom dan segala macam, entah masuknya si cowok ini playing victim, walaupun sebenarnya emang aslinya sih nih cowok master manipulatif, sukanya playing victim banget gitu loh. Ceweknya bilang ke gue di DM kalau si cowok ini, wah, si Nadia ini nama samaran ini udah tahu dari lama soal hubungan mereka. Gue yang baru-baru ini dikasih tahu sama dia kalau dia mau nikah, nggak terima dong gue. Maaf juga kalau sikap gue salah, malah ngecepuin satu kebohongan nih cowok ke ceweknya yang pasti bakal jadi permasalahan lagi buat mereka pada saat itu. Sampai akhirnya kelar sih masalah gue sama ceweknya. Sebenarnya ceweknya udah dari lama ngepoin gue sampai request follow second account gue, cuma nggak gue accept aja gitu karena gue nggak tahu awalnya itu siapa, dan cowok ini juga nggak spill identitas ceweknya yang mau dinikahin 1 years ago. Gue taunya dia udah nggak lagi sama ceweknya. Gue nggak tahu sih putus nyambung atau gimana hubungan mereka selama gue kenal sama cowok ini. Yang jelas awal-awal gue kenal dia tuh taunya dia udah putus, tapi bulan-bulan kemarin dia bilang ke gue ketika dia mau cheating gue putusin dulu. Gue nggak tahu maksud dia apa. Dan balik lagi pas gue chat ke dia, kalau gue di DM ceweknya, dia sempat minta maaf juga ke gue. I'm so sorry for bothering you with my girlfriend. After a few days later, he blocked my WhatsApp number, and last week he post some photo slide with his girlfriend. Gue berharap sih dia bisa berubah ya dari penyakitnya yang suka selingkuh, karena ceweknya juga bilang udah sering mempermasalahkan soal perempuan dan udah dikasih kesempatan berkali-kali tetap aja gak berubah. I hope this is the last time he can completely change his character for the future. Mana mau nikah juga kan, gue juga gak bakal ngulang hal ini lagi untuk kedepannya. Udah segitu deh Min, thank you Min udah mau bacain. Makasih juga buat Sobat Nganu sekalian yang selalu setia dengerin. Ya terima kasih juga. Gokil sih. Tapi gue gak tahu ya ini dia cerita kapan ya. Dia cerita itu tanggal dari 2021 tanggal 25 bro. Mungkin harus gue cek dulu di tanggal 25 apa ada. Ada lumayan jauh juga lagi bangsat. Tanggal 25 itu judul episodenya apa ya? 25 November ya. Ya kelanjutan dari orang yang sama dalam satu episode yang lalu itu. Mampus internet gua. Mana nih? Ayo dong loading dong bangsat. Ya pokoknya intinya sih dia menjalankan sebuah FWB dengan seorang yang memang ya rada-rada lawak ya cowoknya ini. Memang punya trust issue atau memang ngeselin aja. Ini udah mulai di 2021 gitu. Coba kita cek dulu ya. Tanggal 25. Oh ya, dulu nih episodenya ngajak hangout Brojung, hangout di kosan. Nah buat teman-teman yang dengerin episode ini biar nyambung ceritanya, lo bisa langsung dengerin Kamis Gerimis episode 171. Sekali lagi episode 171 ngajak hangout malah berujung hangout di kosan. Lo bisa dengerin tuh ya. Soalnya ya daripada lo kentang dengerin nih nggak tahu awasal muasal, lo bisa dengerin dulu yang episode tersebut ya. Jadi ya ntar gue kasih deh di bio atau di itu nanti ya gue kasih lah. Intinya ini sih goblok juga ya gara-gara hangout dan segala macam ya. Ya tapi so far gue melihat, gue hanya mengambil kesimpulan bahwasanya ketika lo menjalankan suatu hubungan dengan siapapun dan ketika seorang itu sudah melakukan sebuah kesalahan dan berselingkuh, I think ya udah saatnya sih lo nggak terlalu fokus untuk bisa memaafkan dia terus menerus gitu kan. Lo harus berhenti dan lo harus bisa lepas untuk dari hubungan yang toksik, dan ya bisa ya kalau bisa jangan sama dia lah kalau misalkan gitu loh. Karena sebenarnya lo sebagai pribadi manusia, walaupun manusia itu bisa berubah, kalau dari dirinya sendiri tidak mau berubah,
ya tetap susah gitu loh. Jadi I think gue nggak tahu bilang selingkuh itu penyakit atau enggak. Gue selalu bilang kayaknya enggak deh, karena kadang selingkuh itu bisa hadir dan ada karena adanya kesempatan gitu loh. Ya kita gak ada yang tahu kesempatan kapan dan gimana gitu loh. Karena percuma lo janji-janji untuk tidak selingkuh, tapi ada suatu ketika yang lo bisa lupa, ataupun ada salah satu ketika yang memang harus mengharuskan lo seperti itu. Jadi ya bukan mengharuskan sih, lebih kepada kayak gue gak niat untuk melakukan ini gitu loh. Tapi memang memang ada di suatu kesempatan yang memang ya tiba-tiba terjadi aja gitu loh. Kadang gue juga. Jadi tetap intinya adalah selingkuh adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak bisa dibenarkan gitu loh. Even lo sudah punya pacar, lo FWB-an segala macam, jangan juga lo punya pacar terus lo punya FWB gitu loh. Kalau masih ada nanya salah nggak bang, ya, goblok, lo mikir aja kalau pacar lo punya FWB-an dan lo nggak tahu lo salah apa enggak, bangsat gitu loh. Tapi kalau menurut lo bener, ya udah gitu. Gue juga nggak bisa mendikte lo dan ngejudge lo sebagai orang yang salah juga gitu. Karena menurut gue salah benar itu balik lagi ke POV dari mana lo bisa melihat sudut pandang tersebut gitu loh. Selagi lo benar dan lo ngerasa happy karena lo punya alasan, ya sok atau jalankan saja gitu. Tapi jangan juga untuk sampai lo merugikan orang lain dan juga merugikan diri lo sendiri. I think gitu aja sih untuk episode kali ini. Ambil sisi pelajarannya aja. Ya gue gak selalu bilang ya syukur-syukur ada beberapa orang yang menganggap ini adalah edukasi, ya syukur. Ada juga yang menganggap ini adalah sebuah yang menghibur dan mengambil pelajaran. Gue sangat bersyukur untuk beberapa orang yang bisa melihat POV over TVB menjadi satu media yang berbeda untuk menyampaikan suatu pesan gitu kepada orang lain dengan cara yang unik, beda, walaupun memang ya agak sedikit jurang ya gue ketahui. Cuman gue yakin ketika lo positive mind dan lo punya pemikiran yang open minded, gue yakin lo pasti melihat ini adalah suatu jendela lo untuk banyak belajar dan mengambil suatu hal yang sebenarnya sehal-hal negatifnya itu pasti ada sisi positifnya yang bisa lo ambil untuk lo tidak seperti itu gitu loh. Gitu sih. Ya paling gitu aja kali ya. Gue gak bisa berlama-lama juga karena ini udah hampir malam late night. Besok pagi gue harus berangkat juga. Jadi gitu aja. Terima kasih untuk kontributor yang sudah cerita di sini. So, gue mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mau dengerin cerita awalnya itu di tanggal 25 November di episode Kamis Gerimis 171. Jadi lo kalau mau dengerin lanjutan episode ini, lo dengerin dulu di episode Kamis Gerimis 171 yang kemarin gitu loh. Nanti lo cari aja, ada tuh tanggal 25 November ya. Dan gue baru bacain lagi di Mei 22. Ya harusnya di bulan Mei kemarin dia ngirim cerita, cuman gue baru sempat bacain lagi untuk di bulan Juni ini. Mei April ya udah hampir sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, akhir kata jangan lupa untuk follow Instagram @tvb. Kirim cerita langsung ke @tvbpodcast, langsung ketik aja, jangan pakai basa-basi karena gue malas ngeladenin yang basa-basi. Karena rata-rata yang basa-basi pas gue bales itu nggak dibalas juga gitu loh, nggak ngirim cerita juga. Jadi so buat apa juga gue balesin gitu. Ya mendingan kalau lu serius mau cerita, gue nggak memaksa juga, lu cerita aja, tulis yang panjang cerita ya, bukan ngasih tahu ya. Ya minimal 5 paragraf lah gitu loh. Jadi ada runtun ceritanya, unik, lucu, bagus, akan gue bacakan. Karena gue setiap ada yang ngirim cerita kaji dulu ceritanya, gue pikirin premisnya seperti apa dan segala macam. Jadi ya harus bersabar, pasti gue bacakan karena setiap kontennya setiap minggu juga pasti naik. Jadi ya so gue thank you banget untuk kontributor yang sudah menyumbang sih 2 cerita untuk 2 episode di FW Podcast. Semoga lu punya cerita-cerita baru lagi yang bisa gue bacakan nantinya, dan lu masih punya satu cerita atau jalan hidup yang berbeda dari orang lain dan bisa memberikan impact ke orang lain untuk tidak seperti ini gitu. Oke, gitu aja mungkin akhir kata di sini gue mimpin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you, bye bye.